Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisensilia Diarta Trisha Padang dengan NIM 21060555204 kelas D Parepare. Tema yang saya angkat ialah tempat bersejarah atau situs, di mana tempatnya adalah Monumen 40.000 jiwa di Kota Parepare. Monumen Korban 40.000 jiwa adalah saksi bisu salah satu kekejian penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan, di mana saat itu mereka membantai banyak rakyat dari anak-anak sampai orang tua. Hari Korban 40.000 jiwa diperingati setiap tanggal 11 Desember untuk mengenang pembantaian rakyat Sulawesi Selatan oleh serdadu Belanda di bawah pimpinan Kapten Kolonel Raymond Paul Pierre Westerling. Monumen ini dilengkapi diorama yang menggambarkan kekejaman kejadian itu. Dinding monumen dilengkapi relief yang menceritakan pembantaian massal pejuang dan rakyat yang tidak berdosa. Tindakan keji yang dilakukan oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling dengan pasukannya yang terjadi antara Desember 1946 hingga Maret 1947 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kekejaman Westerling tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan. Dan aksi brutal ini disebut pula peristiwa korban 40.000 jiwa. Monumen tersebut dibangun sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan dan rakyat yang menjadi korban pembantaian. Monumen ini berdiri di wilayah yang asri dan rapi. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitarnya. Menempati lahan di pinggir jalan dengan luas sekitar 250 meter persegi. Terdiri dari beberapa bangunan, yaitu pendopo dan monumen, disertai relief pada dindingnya. Di salah satu sisi bangunan, ada sebuah patung dengan tinggi sekitar 4 meter. Menggambarkan seorang korban selamat, tetapi dengan kaki buntung. Salah satu lengannya menggunakan penyangga. Di tempat itu, dulu merupakan tempat dibuangnya puluhan korban. Korban-korban lain dikuburkan di tempat-tempat mereka dibantai. Menyebar di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Baru, Sidrap, Enrekang, dan Kota Parepare. Lubang di monumen itu sekarang sudah tidak terlihat. Di lokasi lubang, kini berdiri tembok yang melingkari monumen. Aksi brutal Belanda itu dimulai pada tanggal 11 Desember tahun 1946 setelah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mock memaklumkan keadaan darurat perang di sebagian besar daerah Sulawesi Selatan, meliputi kota Praja Makassar, Afdeling Makassar, Bontain atau Bantaeng, Parepare, dan Mandar. Atas perintah Jenderal Simon Por, Panglima Kenil di Jakarta, maka Komandan Kenil di Sulawesi Selatan, Kolonel Haji de Vries mengeluarkan surat perintah harian pada tanggal 11 Desember tahun 1946 kepada seluruh jajaran tentara Belanda di bawah komandannya agar serentak menjalankan operasi pengamanan. Pada sisi kiri kanan dinding relief monumen korban 40.000 jiwa, terdapat relief bendera merah putih yang sedang berkibar. Sedangkan di depan dinding relief di sebelah kanan, terdapat patung manusia yang menggambarkan pahlawan bangsa. Serta bertengger tiang bendera di depan pelataran monumen. Di tempat ini, setiap tahun diadakan peringatan korban pembantaian Westerling pada bulan Desember
dan juga kerap dipergunakan pegelaran seni dan budaya. Diperkirakan sekitar 40.000 rakyat Sulawesi Selatan terbunuh, sehingga peristiwa ini disebut peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Monumen korban 40.000 jiwa, di kala siang hari kondisinya sepi. Menjelang sore, barulah monumen ini ramai menjadi tempat berkumpul, sekedar berbincang atau jajan di pedagangan kaki lima di sekitarnya. Sesuai dengan tujuan didirikan monumen, selain untuk mengenang peristiwa yang terjadi di belakangnya, yang paling esensial adalah agar meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air, mengingat dan menghargai peran perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu. Banyak cara untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kebaikan dan perbaikan negara kita. Salah satunya adalah membangun tugu atau monumen seperti halnya monumen korban 40.000 jiwa. Selain itu, mengabdikan nama mereka menjadi nama jalan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia dari para pahlawan bangsa. Sesuai dengan kapasitas masing-masing, peristiwa Westerling adalah sejarah kelam, tetapi juga menjadi pelajaran sejarah yang berharga untuk menyambut masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Monumen korban 40.000 jiwa Parepare bukan sejarah masyarakat Parepare saja, tetapi bagian dari sejarah Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.